Hai semuanya, Sawadee Kerap, selamat datang kembali di segmen Analisa. Dan hari ini kita sudah melihat selain dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati yang diserahkan ke Kejaksaan dari Bareskrim, juga ada 6 tersangka lainnya yang termasuk dalam kategori obstruction of justice. Salah satunya yang akan aku bahas lebih detail adalah Brigjen Hendra. Nama lengkapnya adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal Propam Polri. Ini aku melihat bahasa tubuh dari Brigjen Hendra Kurniawan ini ada hal yang sangat identik dengan sumber istimewa yang beberapa kali aku ngobrol bahwa kalian masih ingat pada saat awal-awal mengenai Brigjen Hendra Kurniawan ini yang dinilainya adalah sebagai tangan kanan dari Verdi Sambo, karena wajar ya bahwa dia ini juga satu divisi bersama Verdi Sambo. Sumber istimewa ini mengatakan bahwa pada saat Brigjen Hendra Kurniawan terkena, sudah diputuskan termasuk dalam obstruction of justice, bahkan dia ini kehilangan jabatannya, bahkan juga dari anggota Polri, itu dinilai ada banyak rekan-rekannya yang sangat bahagia, bahkan mereka ada dugaan pesta, makan-makan, dan sebagainya, tipikal merayakan sebuah kemerdekaan. Karena dari sumber istimewa yang aku ajak ngobrol ini, dia mengatakan bahwa dinilainya Brigjen Hendra Kurniawan ini pada saat menjabat sebagai Karopaminal Propam Polri itu semena-mena, teman-teman. Semena-menanya gimana? Semena-menanya adalah sering menganggap remeh rekan-rekan kerjanya, melakukan tindakan-tindakan yang menyudutkan, terus juga menganggap remeh, pokoknya perpeloncoan juga cukup tinggi, dinilainya adalah seperti itu. Makanya tidak heran menurut sumber istimewa yang aku dapatkan bahwa pada saat dia sudah terkena pasal yang sangat memberatkan dan dicopot jabatannya, itu pesta pora, apalagi pada saat dia sudah muncul di media massa, dibuka ya maskernya. Karena kalau aku lihat dari bahasa tubuhnya Brigjen Hendra ini, ada rasa kemarahan dan tatapan mata yang sangat tajam dan juga sinis. Karena mungkin dia tahu selama ini dia dugaannya adalah bertindak semena-mena terhadap rekan-rekannya. Apakah Brigjen Hendra ini juga termasuk salah satu bagian dari Satgasus, sebuah lembaga di Polri juga yang sudah dibubarkan, dan menurut Ketua IPW Satgasus ini adalah diduga menjadi lahan basah bagi oknum-oknum di sana karena dengan kespesialannya mengangkat kasus-kasus memilih di Indonesia yang seperti kayak narkoba, perjudian, IT. Mereka bisa memilih kasus mana yang ingin mereka tangani yang diduga adalah lahan basah. Kemudian tuduhan tersebut, dugaan tersebut lantas disambut oleh Kapolri dengan membubarkan Satgasus ini. Ini sepertinya kayak gayung bersambut begitu. Kemudian kalau aku lihat juga kesemena-menaan dari seorang Brigjen Hendra Kurniawan ini tidak hanya dinilai oleh rekan-rekan kerjanya, dugaannya seperti itu. Keterangan dari Ibu Brigadir Joshua, Rosti Simanjuntak, dalam acara Kompas TV di Rosi, Rosti Simanjuntak dengan tegas mengatakan begini, betapa tidak manusiawinya Hendra Kurniawan memperlakukan keluarga Brigadir Joshua pada saat itu. Kenapa aku bilang tidak manusiawi? Misalnya begini, dia adalah orang yang meminta kami sekeluarga untuk tidak membuka peti jenazah. Ini adalah yang dikatakan dengan sangat tegas. Bahkan tidak cuma kata-kata, kita juga bisa melihat ada video rekaman yang menunjukkan bahwa Brigjen Hendra Kurniawan saat itu ada di rumah duka di Jambi. Walaupun istrinya waktu itu sudah mengatakan bahwa oh tidak benar, suami saya tidak ke Jambi, tapi dengan anak saya. Ini buktinya, fotonya ada bersama anak saya. Kemudian kita ketahui, kita juga mikir, kok bisa cepet ya fotonya dengan waktu yang ada di Jambi tersebut? Oh ternyata sekarang baru ketahuan. Mereka ini, kenapa aku bilangnya mereka? Karena nggak cuma Hendra Kurniawan ya, ada juga oknum-oknum lainnya, dan mereka ini disewakan sebuah pesawat pribadi. Makanya itu make sense. Oh ternyata ya bisa aja foto sama anaknya benar, karena dengan waktu yang sangat cepat bisa seperti itu. Itu adalah hal yang pertama, ketidaksemena-menaan yang tidak hanya dialami oleh rekan-rekan sekitarnya, tetapi juga oleh seorang Ibu Rosti Simanjuntak dan keluarga besarnya. Pada saat itu, kami datang ke sini untuk memberitahu kronologi. Dia tidak sopan, tidak buka sepatu. Nah, ini adalah satu hal yang bahasa tubuh, reaksi yang mungkin sudah terbiasa karena mungkin dia menganggap remeh, sudah kebiasaan mungkin sering menganggap remeh orang lain, merendahkan,
makanya dia tidak buka sepatu. Dan menurut Rosti Simanjuntak, karena mungkin mereka menilai rumah kami itu tidak layak. Jadi makanya sepatu dipakai aja ke dalam rumah. Maksudnya gini ya, ini bukan tentang kebiasaan, kita tahu ya. Kita tuh orang Asia lah ya. Orang Asia pada umumnya memang kalau masuk ke rumah orang tuh buka sepatu, walaupun ada sebagian yang tidak seperti itu. Kita bukan orang barat lah, memang kalau di barat kita masuk kamar, masuk rumah memang nggak buka sepatu. Tapi please come on, kita tinggal di Indonesia, apalagi ini juga di Jambi, di daerah begitu yang jauh dari Jakarta. Ini sih kayak refleksi simbol karena action speaks louder than words gitu ya. Perilaku tuh berkata lebih dahsyat, lebih nyata dibandingkan hanya sekedar kata-kata mutiara. Itu adalah reaksi yang menurut aku sumber istimewa dengan keterangan dari Ibu Brigadir J ini kayaknya banyak kesamaan begitu. Semena-menaan memang sepertinya terlihat dari Brigjen Hendra Kurniawan. Saya kesal nih sama suami saya, kata Rosti Simanjuntak. Orang sudah nggak sopan seperti itu, tetapi suami saya masih menghormati dia, masih memberikan kursi, masih ngomong yang baik, yaitu adalah tipikal ya, mungkin kualitas hati seseorang bisa dilihat pada saat dia dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja, dalam kondisi sedang diremehkan, itu biasanya kita bisa ngelihat kualitas seseorang seperti apa. Bahkan waktu itu menurut Rosti Simanjuntak, saya masih pakai celana dan pakai sarung. Itu kan nggak make sense sama sekali ya. Karena ya namanya juga, let's say, seandainya memang benar, peristiwa itu benar. Waktu itu ya kronologi awal yang sudah dianulir karena diakui kebohongan, kita sudah ketahui sekarang. Seandainya itu pun benar, seandainya bahwa Brigadir Joshua adalah penjahat begitu. Tetapi apakah tega gitu ya, memperlakukan keluarganya seperti kayak, katanya sih kayak teroris gitu ya. Hordennya ditutupin, ke komplek rumahnya ibu dari Brigadir Joshua ini juga ditutup semuanya. Itu benar-benar perilakunya nggak benar. Bahkan juga mereka sudah sangat tegas berkali-kali mengatakan setelah itu pun alat komunikasi dari keluarga inti Brigadir Joshua itu dihack, tidak bisa membuka banyak hal. Dan itu bukan lagi isapan jempol belaka, sudah ada data-data dan sudah kita bahas di awal-awal dari kasus ini. Saat itu, Brigjen Hendra Kurniawan mengatakan kronologi mengenai aib itulah. Sudah kita tahu seperti apa ceritanya. Kemudian si PC itu berteriak dan didengar Baradae dari atas dan langsung turun. Mereka saja, bapak dan ibunya Brigadir Joshua yang tinggal di daerah, yang mungkin tidak tersentuh dengan budaya kota dan sebagainya, menggunakan logika sederhana aja, itu tidak masuk akal. Itu sudah sangat mencurigai sekali dan mencederai logika berpikir. Brigjen Hendra Kurniawan, aku melihat dari pada saat dia diserahkan dari Bareskrim menuju ke tahanan di pengadilan negeri, di kejaksaan maksudku, itu memang terlihat kayak tidak ada penyesalan. Berbeda dengan sebelahnya, aku nggak tahu siapakah sebelahnya ini. Karena kalau aku tangkap dari kasus obstruction of justice itu ada 7 orang termasuk dengan Ferdi Sambo. 6 lainnya selain Brigjen Hendra Kurniawan, ada Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, terus juga Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Ini adalah 7 tersangka yang terkena obstruction of justice. Nah, untuk Ferdi Sambo sendiri, bagian ini juga adalah bagian yang sangat memberatkan dia nanti di persidangan. Dan mudah-mudahan pada saat sudah terbukti bahwa Ferdi Sambo terkena pasal adalah pembunuhan berencana, pasal 340, mudah-mudahan bisa mendapatkan hukuman yang maksimal, yaitu adalah hukuman mati atau seumur hidup, bukan yang 20 tahun penjara. Karena ada pada saat persidangan nanti kan, hukum itu kalau menurut kejaksaan ya bukan kayak matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak. Tetapi ada poin-poin yang memberatkan, poin-poin yang meringankan. Kalau boleh aku prediksi, yang meringankan Ferdi Sambo nanti pada saat persidangan adalah belum pernah melakukan kejahatan. Secara hukum, secara legal memang tidak ada ya catatan seperti itu. Kemudian yang memberatkan pasti adalah bagian-bagian obstruction of justice dan juga kebohongan pertama. Tetapi apakah itu cukup dijadikan sebagai faktor memberatkan untuk hukuman mati? Itu semua adalah hak dari yang mulia hakim nanti. Kemudian dari sini juga kita bisa melihat mana nih istri dari Brigjen Hendra, apakah tidak lagi muncul ke media massa. Kemarin juga beberapa waktu lalu istri dari Brigjen Hendra itu juga menulis kembali ke media, ke sosial medianya bahwa suami saya itu adalah korban dari skenerenya Ferdi Sambo. Sama sekali tidak bisa kita percaya. Menurut aku ada banyak
inisiatif-inisiatif yang dikeluarkan dari Brigjen Hendra ini untuk ngebantu Verdi Sambo. Karena mungkin mereka sudah dugaannya terbiasa bekerja sama dalam hal-hal yang dugaannya sifatnya adalah ilegal, melanggar hukum. Itu sudah banyak inisiatif-inisiatifnya. Kalau dalam bahasa dari para pakar ya, yang berbicara pakar hukum dan juga mantan dari anggota Polri juga atau jenderal, istilahnya adalah code of silence. Nggak perlu ngomong, tetapi mereka sudah ngerti apa yang harus dilakukan. So, ini adalah kemajuan-kemajuan luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman terus kawal kasus ini hingga tuntas. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan please jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Dan juga follow Facebook pageku di Anjas Asmara, karena baru sekitar 33% yang sudah pencet tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kopun kerap semuanya. Bye-bye.